Alright guys, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter kedua dan di chapter kedua ini nanti kita akan belajar tentang conjunction atau kata hubung ya. Nah, tapi kita review sedikit dulu materi kita hari pertama kemarin supaya teman-teman nanti bisa menemukan sambungannya gitu ya. So, without further ado, let's get right into it. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang kalimat teman-teman atau sentence. Jadi sentence atau kalimat entah itu dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu sama aja ya, harus ada subjek dan juga predikat. Nah, subjek itu dibuatnya dari kata benda, kalau nggak gitu dari kata ganti. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb ya, teman-teman. Nah, tapi tidak semua kata kerja yang teman-teman temui dalam bahasa Inggris itu bisa jadi predikat. Nah, jadi bentuknya teman-teman harus perhatikan. Kalau dia verb 1 atau verb SIS, kemudian verb 2 ataupun auxiliary verb, dia adalah predikat memang. Tapi kalau dia berbentuk verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb 1, they're not predicates. Jadi mereka bukan predikat ya, teman-teman. Nah, jadi contoh penerapan materi kita kemarin di soal TOEFL kurang lebih seperti ini. Jadi caranya sama, teman-teman cari dulu predikatnya ya. Di situ ada is, titik-titik terletak di sebelumnya predikat, berarti itu letaknya subjek. Jadi tugas teman-teman di sini adalah mencarikan subjeknya. Nah, jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Bravo salah karena ada predikat lagi. Charlie salah karena ada 5W1H, dia conjunction, teman-teman. Nah, kata hubung atau conjunction itu hanya dibutuhkan di dalam kalimat ketika subjek predikatnya lebih dari satu. Gitu ya. Kalau yang delta ada predikat lagi. Kita nggak butuh predikat lagi. Nah, jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Nanti kalau diartikan kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih besar daripada mineral yang lain. Kita lanjut ke nomor 2. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ tidak ada sama sekali kata kerja yang bisa jadi predikat. Artinya, di sini teman-teman diminta untuk mencari predikat. Subjeknya sudah ada yaitu the capacity. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja, teman-teman. Otomatis jawabannya berarti yang bravo gitu ya. Kalau yang alpha to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction, tidak dibutuhkan ketika subjek predikat cuma satu. Kalau yang delta, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau diartikan, kemampuan untuk terbang itu membedakan para serangga dari invertebrata-invertebrata yang lain. Seperti itu. Contoh soal ketiga, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah, kita tidak menemukan kata kerja sama sekali yang bisa jadi predikat. Artinya di sini kita harus carikan predikat. Subjeknya adalah the Sherman Antitrust Act. Nah, itu kalau teman-teman menemukan di tengah-tengah kalimat kok ada kata yang diawali huruf besar, itu nama, teman-teman. Tidak perlu diartikan ya. Dan dia adalah termasuk ke dalam kata benda. Yang mana salah satu fungsi kata benda di dalam kalimat adalah sebagai subjek. Terutama ketika letaknya di sebelum predikat dan tidak ada preposisi sebelumnya. Itu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Karena kalau yang bravo itu keterangan, preposisi diikuti kata benda, menjadi keterangan, gitu ya. Kalau yang Charlie verb ing sebelumnya tidak ada auxiliary-nya, tidak bisa jadi predikat. Delta juga sama, verb ing sebelumnya tidak ada auxiliary, tidak bisa jadi predikat. Jadi jawabannya yang alfa. Nanti kalau diartikan, jadi the Sherman Antitrust Act di tahun 1890 menjadi sah atau sah gitu ya, teman-teman. Hampir secara bulat atau telak melalui Kongres Amerika Serikat. Seperti itu. Contoh keempat, caranya sama. Dicari kata kerja sebagai predikat. Nah, sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat. Kemudian predikat dan subjek tidak boleh dipisah satu koma ya. Artinya di sini kita juga kehilangan subjek, teman-teman. Nah, cari ABCD yang subjek, kemudian predikat. Nah, jawabannya yang alfa. Kalau yang bravo, tidak ada predikat sama sekali. Ya, betul. Jadi jawabannya alfa. Teman-teman bisa sambil mencoba menjawab ya supaya sambil apa namanya mempertajam materi yang kemarin. Kalau yang Bravo ada subjek tapi nggak ada predikat lagi, cuman ada conjunction nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction, subjek predikat cuman satu nggak bisa. Yang Delta ada subjek tapi tidak ada predikat, tidak bisa teman-teman. Nanti kalau diartikan selama gerhana matahari, bumi itu berada di dalam eh, bayangan dari bulan seperti itu. Contoh terakhir, caranya sama. Teman-teman cari predikat dulu. Di situ ada is deluge. Subjeknya adalah each object.
Nah, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Ada subjek, ada predikat. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, yang alpha itu kan verb SIS. Verb SIS atau kata kerja yang berbentuk SIS itu tidak bisa dimasukkan ke sini karena fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Dan predikatnya nanti jadi double. Kalau yang Bravo ada subjek, ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction, nggak bisa. Jadi di dalam kalimat itu kalau mau ada lebih dari satu subjek predikat, teman-teman, itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi harus ada conjunction. Terlalu cepat seperti itu. Oke, saya pelankan ya, teman-teman, mohon maaf. Jadi yang Bravo itu subjek dan predikat ya, teman-teman. Sedangkan di soal sudah ada subjek dan predikat. Nanti subjek predikatnya double. Bisa dibilang seperti itu. Nah, sebenarnya subjek predikat di dalam kalimat itu lebih dari satu nggak apa-apa. Tapi harus ada kelas kata yang namanya conjunction. Yang hari ini kita akan bahas, teman-teman. Nah, itu kan di soal nggak ada conjunction. Di pilihan Bravo juga nggak ada, berarti nggak bisa pilihan Bravo gitu ya. Kalau yang Charlie kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Jadi kemungkinan Charlie bisa kita tahan dulu teman-teman. Karena kan kita memang tidak butuh kata kerja sebagai predikat ya. Karena di soal sudah ada predikat. Kalau yang delta verb 1 itu 50%. Dia adalah bukan 5, kalau di TOEFL structure bisa dibilang 90% teman-teman. Dia adalah predikat. Nah, kalau kita masukkan predikat lagi nanti predikatnya jadi double teman-teman. Gitu ya. Nah, otomatis jawaban yang benar adalah yang Charlie. Oke. Kalau dibaca each object entering Jupiter's magnetic field is discharged with electrical charges. Jadi setiap benda yang memasuki ini bukan gerund ya, teman-teman. Ini namanya adalah participle. Buat teman-teman yang tidak asing dengan buat teman-teman yang tidak familiar dengan sebutan gerund atau participle, lupakan teman-teman, karena kita memang belum ke situ gitu ya. Nah, intinya adalah kita di sini tidak membutuhkan kata kerja yang sebagai predikat. Gitu aja. Untuk sementara yang perlu teman-teman pahami, gitu ya. Nah, nanti kalau diartikan setiap benda yang memasuki medan magnetiknya Jupiter itu dibanjiri atau dipenuhi dengan arus-arus listrik atau aliran-aliran listrik seperti itu. Nah, itu tadi adalah review sedikit tentang materi kita hari pertama tentang subjek predikat yang saya sebutkan bahwa itu adalah materi pondasi, teman-teman. Maksudnya pondasi adalah materi itu adalah materi yang paling penting dan akan kita selalu pakai di bab-bab berikutnya. Gitu ya, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan nih dari Miss Pia, maaf Kak, tadi enter kenapa predikat ya Kak? Nah, teman-teman masih ingat kata kerja apa aja yang bisa menjadi predikat? Teman-teman ada yang masih ingat? Jadi kata kerja kan ada yang bisa jadi predikat, ada yang tidak. Nah, kata kerja yang oke, yang pertama disebutkan sama Miss Tama yaitu verb 1. Habis itu verb apa lagi? Ada yang tahu? Oke, verb 2, betul. Verb 2 itu dan verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat ya, teman-teman. Ada lagi verb SIS, benar. Jadi kalau present itu selain verb 1, kita kadang juga menggunakan verb SIS ketika subjeknya tunggal dan orang ketiga gitu ya. Satu lagi, ya betul, auxiliary yang ketemu dengan verb gandengannya. Nah, saya ingin menjelaskan kalau verb 1 itu adalah kata dasar dari kata kerja, teman-teman. Misal ya, makan. Makan itu bahasa Inggrisnya eat. Nah, eat itu dibilang sebagai verb 1 kalau yang kita pelajari di kelas. Gitu ya. Jadi verb 1 itu kata dasar, kata kerja yang tidak mendapatkan imbuhan. Nah, kenapa kok enter itu dia bisa jadi predikat? Karena dia verb 1. Dan verb 1 itu fungsinya menjadi predikat. Ini teman-teman ya. Nah, kemudian ada juga kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat, walaupun dia kata kerja, teman-teman. Makanya saya menghindari subjek verb, tapi saya pakai subjek predikat. Nah, teman-teman masih ingat kata kerja apa aja yang tidak bisa jadi predikat? Ya, betul, langsung disebutkan sama Miss Shirley ya, yaitu verb 3 yang sebelumnya tanpa auxiliary, kemudian verb ing sebelumnya tanpa auxiliary, dan juga to verb 1. Seperti itu. Jadi ada kata kerja yang predikat. Nah, jadi kalau enter itu kenapa kok bisa jadi predikat, Mister? Karena dia verb 1, teman-teman. Nah, kalau predikat dimasukkan ke sini, predikatnya double seperti itu. Gitu ya. Berarti pakai ing-nya kalau kata kerja yang jadi subjek. Nah, verb ing itu juga bisa jadi subjek, teman-teman. Tanpa kata benda sebelumnya bisa. Namanya gerund. Contohnya gini, membaca, misalkan gini, membaca cerita horor misalkan ya. Membaca cerita horor membuatku senang. Misalnya gitu contohnya, teman-teman.
Nah, itu kalau di Inggris kan, reading horror stories atau reading horrors, karena horror itu juga bisa jadi kata benda gitu ya, teman-teman. Jadi reading horror stories makes me happy. Contohnya seperti itu. Dan Jaren itu dianggap tunggal karena aktivitas itu tidak bisa dihitung, teman-teman. Sebuah membaca kan nggak bisa, dua buah membaca nggak bisa. Jadi membaca itu dianggap tidak bisa dihitung dan selalu dianggap tunggal seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau apakah verb ing bisa jadi subjek ketika berdiri sendiri? Jawabannya bisa, teman-teman. Karena salah satu fungsi verb ing, kenapa dia nggak bisa jadi predikat? Salah satunya ya, fungsinya sebagai kata benda. Namanya gerund. Nah, tapi selain kata benda, verb ing yang berdiri sendiri sebelumnya tanpa auxiliary seperti ini, dia punya fungsi lain. Contohnya yang di soal ini, teman-teman. Dia fungsinya menjelaskan kata objek, menjelaskan kata benda. Nah, kelas kata yang menjelaskan kata benda atau mensifati kata benda itu namanya kata sifat atau adjektif. Jadi entering di sini fungsinya sebagai adjektif. Jadi wujudnya kata kerja, tapi fungsinya di kalimat sebagai adjektif. Atau kita nyebutnya participle, present participle. Kalau verb ing. Kalau verb 3 itu adjektif, namanya past participle. Nanti artinya yang di. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi itu adalah penjelasan kenapa verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Karena kalau di dalam kalimat dia berubah fungsi, teman-teman. Entah jadi kata benda, namanya gerund tadi ya, atau sebagai kata sifat, namanya present participle. Nah, cara membedakannya gimana, Sir? Kalau misalkan verb ing yang gerund atau berdiri sendiri, maksudnya yang berdiri sendiri di kalimat sebagai subjek atau objek, ini jadi kata benda ya, sebelumnya tidak boleh ada kata benda lain. Karena nanti subjeknya double. Nah, tapi kalau misalkan verb ing yang fungsinya sebagai kata sifat, harus ada yang dijelaskan alias sebelumnya harus ada kata bendanya. Tapi kadang juga diletakkan di setelahnya, teman-teman. Gitu ya. Tergantung maknanya, seperti itu. Intinya ada yang dijelaskan atau tidak, seperti itu. Bisa jadi predikat, ya betul. Eh, Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Sebentar, sepertinya ada pertanyaan yang terlewat tadi ya. Oh enggak, sudah terjawab semua. Boleh kasih contoh lain, Kak? Yang untuk apa ini, Miss? Untuk verb ing kah? Atau yang eh, maksudnya kasih contoh lain itu contoh apa? Sebentar. Teman-teman kayaknya bisa unmute ya, sebentar. Boleh di unmute nggak apa-apa, teman-teman, kalau mau bertanya biar lebih leluasa ya. Maksudnya contoh ini gimana, Miss Dia? Maksudnya contoh yang bagian mana? Apakah penggunaan verb ing? Oke, contoh penggunaan verb ing ya. Jadi verb ing itu yang tadi saya sampaikan bisa jadi sebagai kata benda. Misalkan kata benda itu fungsinya di kalimat dua, teman-teman. Kalau nggak sebagai subjek, ya sebagai objek. Gitu ya. Nah, contoh yang sebagai subjek dulu. Misalkan yang sederhana aja ya. Mencintaimu membuatku bahagia. Misalkan, loving you makes me happy. Oke. Nah, contoh lain. Misalkan kalau misalkan jadi objek. Jadi objek juga bisa, teman-teman. Misalnya ya, ini dari lagu ini. I can't stop loving you. I can stop, saya tidak bisa berhenti. Berhenti apa? Loving you. Nah, ini sebagai objek loving you-nya. Namanya gerund atau kata benda. Jadi gerund kata benda yang dibuat dari verb ing itu namanya adalah gerund. Cuma nama sebenarnya. Cuman saya sebutkan kalau takutnya kalau teman-teman nanti belajar dari sumber lain ya biar tidak bingung gitu, teman-teman. Biar minimal teman-teman pernah mendengarkan. Oh, gerund itu dulu pernah belajar sama Mister P. Dia adalah verb ing tapi di kalimat fungsinya sebagai kata benda, entah di subjek, entah di objek gitu ya. Nah, tapi selain gerund, verb ing itu juga bisa jadi adjektif, teman-teman, atau kata sifat gitu ya. Namanya adalah present participle. Saya singkat pre, pre present gini ya, present participle. Contohnya adalah orang yang eh, orang yang apa ya, misalnya teman-teman, eh,
Misalkan gini, wanita yang paling mencintaimu adalah ibumu. Misalkan gitu. Ini kalau di Inggris kan, wanita yang paling mencintaimu berarti the woman loving you the most is your mother. Contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi the woman loving you is loving you the most is your mother. Jadi wanita yang paling mencintaimu adalah ibumu. Sama kayak yang di soal ini, teman-teman. Contoh verb ing ya. Each object entering Jupiter's magnetic field ini sebagai adjective. Jadi setiap benda yang ada yangnya nanti kalau diartikan memasuki medan magnetiknya Jupiter sama kayak kita bilang kata sifat yang lain. Gadis yang cantik, rumah yang besar. Nah, yang besar itu sifat. Yang cantik itu sifat. Kucing yang lucu itu sifat, menjelaskan benda kucingnya tadi. Gitu ya. Eh, pria yang tampan itu sifat, menjelaskan kata benda pria. Jadi fungsinya kata sifat itu menjelaskan kata benda. Sama kayak di sini. Setiap benda yang memasuki medan magnet Jupiter, jadi yang memasuki medan magnet Jupiter itu menjelaskan kata objek, kata benda objek ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi makanya disebut dengan kata sifat karena fungsinya sebagai kata sifat atau namanya kalau di buku itu present participle. Seperti itu. Nah, contohnya lain adalah the woman loving you most atau loving you the most is loving you most ya, teman-teman. Bener sih, loving you the most gitu ya, is your mother. Seperti itu. Karena di situ menjelaskan ini. Auxiliary apa aja Mister? Nah, buat teman-teman yang ketinggalan materi auxiliary, silahkan nanti sambil mereview materi hari pertama. Videonya sudah saya sematkan di grup ya, teman-teman. Jadi auxiliary itu ada 4 apa aja dan gandengannya apa aja sudah saya sampaikan di hari pertama dan saran saya supaya mudah untuk teman-teman belajar untuk materi-materi berikutnya tolong ditulis gitu ya. Nanti Miss Laiza atau Mr. Laiza silahkan review materi hari pertama. Kalau nggak salah di awal-awal kok Mister, ketika saya menjelaskan eh, kata kerja, predikat kata kerja seperti itu. Penggunaan the-nya itu gimana sir yang di the most? Nah, jadi most itu kan superlatif teman-teman sebenarnya the most-nya artinya yang paling mencintai gitu ya. Nah, kalau ada keterangan menjelaskan kata kerja itu diletakkan di belakang. Jadi the woman loving you the most is your mother. Jadi pakainya memang superlatif itu harus ada the-nya. Jadi yang misalkan eh, apa ya? Misalkan eh, mobil yang berjalan dengan paling cepat itu, misalkan gitu ya, teman-teman. Jadi atau mobil itu berjalan yang paling cepat. Itu kalau di Inggris kan ya, that car is running uh, the fastest. Seperti itu. Nanti untuk the most kita pelajari di hari ke-6 tentang di hari ke berapa teman superlatif itu di hari ke-8. Mister, kalau di PDF yang dikirim di grup, kita sedang belajar halaman berapa? Sekali lagi, teman-teman, saya tidak pakai materi yang di buku ya. Jadi yang di-share di grup itu tidak saya pakai. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Sepertinya aman ya, teman-teman. Baik, kalau gitu kita lanjutkan dengan materi kita hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar kelas kata baru ya, namanya adalah conjunction atau konjungsi atau kata hubung, teman-teman. Nah, conjunction ini berbeda dari subjek sama predikat yang wajib di dalam kalimat. Conjunction itu tidak wajib di dalam kalimat. Jadi kadang ada, kadang tidak, teman-teman. Gitu ya. Nah, kapan conjunction itu wajib ada? Jadi conjunction itu diperlukan hanya ketika kalimatnya nanti memiliki lebih dari satu subjek predikat. Atau kalau saya balik, teman-teman, eh, kalau subjek predikat di dalam kalimat itu lebih dari satu, minimal ada dua gitu ya. Nah, maka nanti kita membutuhkan yang namanya conjunction ini. Seperti namanya conjunction, namanya artinya adalah kata hubung. Fungsinya adalah menghubungkan dua subjek predikat. Jadi kalau ada conjunction, subjek predikatnya harus dua. Atau saya balik, kalau di kalimatnya nanti subjek predikatnya ada dua, maka kita membutuhkan conjunction. Seperti itu.
Jadi misalnya nih teman-teman, kalau di soal teman-teman menemukan susunan berupa conjunction subjek titik-titik koma subjek predikat. Kira-kira apa yang teman-teman harus cari di titik-titik di situ? Jangan takut salah. Sepemahaman teman-teman gimana? Kalau misalkan ada conjunction subjek titik-titik subjek predikat berarti harus dicari. Ya betul. Jadi harus dicari predikatnya dulu. Maksudnya harus dicari predikat satu lagi gitu ya di pilihan A, B, C, D-nya. Oke. Nah, kemudian misalkan berikutnya, kalau teman-teman menemukan susunan subjek predikat, titik-titik subjek predikat, apa yang harus teman-teman isi di titik-titik di situ? Ya, betul, conjunction. Ya, teman-teman di sini kita harus carikan conjunction. Oke. Nah, berikutnya, kalau teman-teman menemukan subjek predikat conjunction titik-titik, what's missing here, guys? Apa yang hilang di sini? Ya, betul, subjek dan predikat. Nah, secara konsep, teman-teman sebenarnya sudah dapat penggunaan conjunction. Jadi secara hitung-hitungan seperti dan setelah conjunction itu wajib harus ada subjek predikat, teman-teman. Ya, jadi bisa dibilang conjunction itu tidak boleh diletakkan di paling belakang kalimat karena setelahnya harus ada subjek predikat seperti ini. Gitu ya. Nah, masalahnya adalah, nah sekarang kita punya masalah lain. Masalahnya adalah conjunction itu ada dua jenis, teman-teman. Berdasarkan penggunaannya. Yaitu ada conjunction fanboys atau kalau teman-teman melihat mencarinya di buku itu namanya coordinate conjunction. Oke, cuma nama sebenarnya nggak penting. Yang penting teman-teman nanti bisa penggunaannya gitu ya. Nah, kemudian ada conjunction yang selain fanboys. Nah, kalau selain fanboys itu ada secara umum ya, namanya adalah subordinate conjunction. Jadi ada coordinate, ada subordinate itu nama sebenarnya nggak penting teman-teman. Yang penting teman-teman tahu fanboys itu apa sih? Fanboys itu cuma singkatan teman-teman dari for, and, nor, but, or, yet, so. Nah itu kalau disingkat jadinya fanboys. Biar gampang gitu ya. Jadi F-nya di sini adalah for, artinya adalah karena. Jadi for di sini yang artinya karena, bukan for yang artinya untuk. Karena for yang artinya untuk itu kelas katanya preposisi, teman-teman. Bukan conjunction. Gitu ya. Dan preposisi dan conjunction itu beda penggunaan. Kalau conjunction untuk menghubungkan dua subjek dua predikat, kalau preposisi untuk merubah kata benda setelahnya atau kata ganti setelahnya menjadi keterangan. Oke, jadi kalau preposisi jangan diikuti subjek predikat, kalau conjunction harus diikuti subjek predikat. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu jadi for yang artinya karena. Kemudian and yang artinya dan, nor juga tidak, but tetapi atau namun, or atau, yet tetapi atau namun, so sehingga. Ini sinonim ya teman-teman, but sama yet sama aja sih, nggak terlalu berbeda gitu. Jadi jangan bingung-bingung kapan pakai but, kapan pakai yet. Secara makna sebenarnya sama aja. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman menemukan kelas kata yang kalau dicek di kamus itu adalah conjunction, tapi bukan for, and, nor, but, or, yet, so, ada lumayan banyak ya, teman-teman. Nah, itu masuk ke dalam selain fanboys. Contoh, teman-teman. Sama-sama mau bilang karena, conjunction selain fanboys itu punya because atau since. Artinya, jadi since itu juga bisa diartikan karena, teman-teman. Nah, since yang artinya sejak itu juga bisa menjadi conjunction. Gitu ya. Nah, teman-teman juga harus hati-hati dengan satu kata ini. Hati-hati dengan kata because of, guys. Kenapa? Karena because of, walaupun artinya sama dengan because, karena cuman kelas katanya beda. Because of itu adalah preposition. Sekali lagi, preposisi dan conjunction beda kelas kata, teman-teman. Kalau beda kelas kata, beda penggunaan di dalam kalimat. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, selain because sama since yang artinya karena, kita punya when, once, as, artinya ketika. Sebenarnya ada bedanya. Banyak sekali kelas kata. Nah, jadi gini teman-teman, mungkin biar jelas ya teman-teman. Kelas kata itu totalnya ada 8 di semua bahasa. Bukan cuma bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga sama. Jadi kelas kata itu ada 8 gitu ya. Yang pertama adalah yang sudah kita pelajari ya, yaitu kata benda. Kemudian yang kedua ada kata kerja, kemarin sudah kita pelajari. Nah, yang ketiga ini belum kita pelajari. Nanti kita pelajari hari ke-6, yaitu adjektif atau kata sifat. Kemudian yang keempat ada keterangan atau adverb. Kemudian yang kelima ada kata ganti atau pronoun.
fungsinya menggantikan benda. Kemudian yang keenam ada hari ini kita pelajari namanya conjunction atau kata hubung gitu ya. Fungsinya ya sebagai penghubung atau konektor di dalam kalimat. Kemudian yang ketujuh ada namanya preposition. Preposition itu fungsinya merubah kata setelahnya atau objeknya, entah itu kata benda atau kata ganti setelahnya ya, menjadi keterangan atau adverb. Dan yang kedelapan itu ada namanya interjection atau exclamation. Nah, interjection atau exclamation ini artinya adalah kata seru. Ini kalau di TOEFL structure nggak keluar. Jadi yang kita pelajari nanti totalnya cuma 7, teman-teman. Nah, kata seru itu contohnya aduh, wah, apalagi teman-teman? Aduh, wah, wow. Dan seterusnya itu adalah interjection. Jadi kata yang tidak memiliki posisi di dalam kalimat, tapi dia mengungkapkan suatu emosi atau perasaan. Jadi kelas kata itu ada 8 ini aja. Oke, kalau dibandingkan kata-kata yang tidak dikelaskan, teman-teman, itu ada juta, bahkan miliaran mungkin gitu ya. Jadi kata itu di semua bahasa itu ada miliaran. Nah, supaya mudah penggunaannya, itu dibagi menjadi kata-kata ini supaya mengikuti aturan yang berlaku. Kalau kata benda, kemarin kita sudah belajar fungsinya di kalimat sebagai subjek atau nanti ya hari ketiga kita belajar objek. Kata kerja secara umum fungsinya sebagai predikat. Hari ini kita belajar conjunction fungsinya sebagai konektor. Nah, yang lain nanti nyusul. Jadi ini diurutkan berdasarkan penggunaannya nanti di dalam soal gitu ya, teman-teman. Jadi kalau dibandingkan jumlah kata, kelas kata itu jauh lebih sedikit. Kalau teman-teman bisa memahami penggunaan kelas kata uh, untuk apa namanya, menggunakan kata-kata yang teman-teman nggak tahu artinya itu bisa dipraktekkan ke kalimat seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi kenapa kok kita belajar kelas kata? Sebenarnya lebih memudahkan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Jadi selain when, once, us, ada juga where artinya di mana, which, who, that artinya yang. Nah, ini saya tebelin dan saya miringkan karena ada penggunaan khususnya, teman-teman. Atau conjunction ini agak unik, agak spesial. Cuma nanti kita pelajari di hari ke-10. Jadi untuk sementara yang perlu teman-teman tangkap adalah which, who, that juga conjunction. Gitu dulu ya. Dan memang untuk 5W1H, contohnya which, contohnya who, contohnya where, when, kalau teman-teman menemukannya di soal structure TOEFL, anggap dia sebagai conjunction. Jangan dianggap sebagai kata tanya. Karena di soal structure TOEFL tidak ada yang berakhiran tanda tanya, teman-teman. Seperti itu, gitu ya. Lanjut, teman-teman. Berikutnya ada that, artinya bahwa. Kemudian ada while, artinya sedangkan. Kemudian ada while juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Every, nah ini saya lupa untuk menggantinya terus teman-teman. Every time itu harus ada spasinya ya kalau dia conjunction. Karena every time yang gandeng ini kata sifat teman-teman. Jadi every time dikasih spasi, every spasi time. Atau whenever artinya kapanpun. Although, even though, dan juga though saja, itu dia adalah conjunction artinya meskipun. Kemudian ada whose yang diikuti kata benda, yang putrinya, contohnya whose daughter itu yang putrinya. Misalkan lagi whose cat, yang kucingnya. Whose father, yang ayahnya. Whose girlfriend, yang pacarnya gitu, atau whose boyfriend gitu ya, yang pacarnya gitu teman-teman. Dan banyak lagi. Misalkan yang komputernya ya, whose computer. Seperti itu. Nah, kemudian ada the way, how sama us bisa diartikan sebagaimana dan masih banyak lagi. Nah, makanya teman-teman nanti di mulai bab 2 ini pas sebenarnya dari kemarin sih, teman-teman. Mulai bab 2 ini teman-teman nanti pasti akan sering-sering perlu membuka kamus untuk mengecek kelas kata. Oke, supaya untuk memudahkan teman-teman mempraktekannya di soal seperti itu. Dan sekali lagi di hari pertama yang kemarin saya sampaikan ya, kalau dapat kata baru tolong ditulis supaya nggak hilang, teman-teman. Kalau perlu juga kelas katanya gitu ya. Jadi kata yang baru teman-teman temui apa, kelas katanya apa, dan mungkin lebih mudah artinya juga seperti itu. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis. Jadi intinya adalah fanboys itu cuma ada 7 ini. Kalau teman-teman menemukan ada kata, kelas katanya adalah conjunction, tapi selain 7 ini, berarti dia termasuk ke dalam yang selain fanboys. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa ada fanboys dan selain fanboys? Kan mereka sama-sama conjunction. Kenapa harus dibedakan? Nah, karena ada keunikan teman-teman dari conjunction fanboys ini.
Jadi conjunction yang 7 ini yang sebenarnya agak nyeleneh. Gitu ya, makanya dia dibedakan atau dipisahkan dari conjunction-conjunction yang lain. Nah, perbedaannya di mana atau penyelenehannya di mana? Yang pertama adalah di penempatannya di dalam kalimat. Conjunction fanboys itu dia milih-milih teman-teman tempatnya, ya. Dia nggak mau di awal kalimat, dia hanya mau di tengah-tengah kalimat saja, ya. Sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys tadi, yang for and nor but or yet so tadi, dia bisa di tengah, juga boleh di awal. Nah, jadi gini, kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di awal soal, di paling depan gitu ya, kemudian subjek predikat di soal itu ada dua, artinya teman-teman kan membutuhkan conjunction. Nah, tapi kok diletakkan di awal kalimat, maka jangan pilih yang fanboys. Karena fanboys itu tidak bisa diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, boleh di tengah, boleh juga di awal. Seperti itu. Jadi contohnya gini teman-teman, kita mau bilang kalau dalam bahasa Indonesia dulu ya, misalkan mau bilang saya makan karena saya tadi merasa lapar misalkan. Saya makan karena saya merasa lapar. Nah, di situ ada conjunction karena, ya kan? Nah, ini kalau di Inggris kan kita bisa pakai fanboys, bisa juga pakai selain fanboys. Jadi teman-teman boleh bilang I eat because I feel hungry. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi teman-teman juga bisa pakai for. Jadi pakai punyanya fanboys. Jadi I eat, jangan lupa dikasih koma. Kalau fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat, jangan lupakan koma ya, teman-teman. I eat for I feel hungry. Seperti itu. Nah, tapi ketika karena itu ditaruh di paling depan. Jadi misalkan kita mau bilang, karena saya lapar atau saya merasa lapar gitu ya. Saya makan. Nah, kita tidak bisa pakai for, teman-teman. Kita hanya boleh pakai because atau yang selain fanboys gitu ya. Boleh pakai since juga nggak apa-apa di situ. Jadi because I'm hungry atau I feel hungry, koma, I eat. Seperti ini. Jadi ini yang membedakan conjunction fanboys sama selain fanboys. Makanya dia dipisahkan dari conjunction yang lain, teman-teman. Gitu ya. Kemudian, sebentar, ada pertanyaan, kenapa it tidak pakai S padahal tunggal? Nah, teman-teman harus hati-hati ya. Verb SIS itu hanya dipakai oleh kata benda tunggal di subjek, tapi orang ketiga. Orang ketiga itu selain saya dan kamu, teman-teman. Ya, orang ketiga itu orang yang tidak diikutkan pembicaraan. Misalkan nih, saya yang berbicara berarti saya orang pertama, teman-teman. Jadi kalau saya menceritakan tentang saya sendiri, misalkan saya cinta kamu, I love you, bukan I loves you ya, teman-teman. Jadi I love you, jangan pakai SIS. Oke. Nah, tapi kalau misalkan sama, misalkan saya menceritakan tentang orang kedua, yaitu teman-teman. Berarti orang yang mendengarkan gitu ya. Kamu mencintai saya, itu you love me. Oke? Jangan you loves me, teman-teman. Nah, sekarang kalau orang ketiga itu orang yang tidak diajak ngobrol. Jadi orang yang, misalkan nih, saya adalah Priski, orang yang saya ajak ngomong adalah Rita. Orang kedua berarti Rita. Nah, saya ngomongin tentang Wawan. Wawan memiliki istri yang cantik. Nah, Wawan ini orang ketiga. Orang ketiga itu dianggap orang yang apa teman-teman yang tidak diajak gitu ya. Jadi Wawan has a beautiful wife. Seperti itu. Jadi makanya has. Contoh aja ya teman-teman jangan dipraktekkan. Jadi Wawan memiliki istri yang cantik. Berarti maksudnya memuji istrinya, bukan intinya gitu teman-teman. Dan fokus pada orang ketiga tadi. Jadi diingat-ingat. Nah, atau lebih mudahnya gini. Kalau kata bendanya itu digantikan menjadi he, she, atau it, nah itu yang baru diartikan orang ketiga. Orang ketiga itu dia, Mister. Gitu ya. Baru kita pakai verb SES. Tapi kalau orang pertama jangan pakai SES, orang kedua juga jangan pakai verb SES. Dapat nggak, Mister Rizky, maksud saya? Jadi untuk penggunaan tunggal ini atau verb SES ini hanya dipakai oleh subjek tunggal orang ketiga, bukan orang kedua ataupun orang pertama. Orang pertama itu yang ngomong, orang kedua itu adalah yang mendengarkan, orang ketiga itu yang tidak, yang ngomong tidak yang mendengarkan. Biasanya yang dibahas. Contoh saya mau bilang, burung itu memiliki bulu yang bagus. Kan nggak mungkin saya ngomong sama burungnya, teman-teman.
Pasti saya ngomong sama yang mendengarkan. Misalkan saya punya teman di sebelah saya namanya Wawan. Burung itu memiliki bulu yang bagus. Nah, berarti burung itu orang ketiga, Wawan orang kedua, saya orang pertama. Seperti itu. Kalau orang ketiganya jamak, nah itu pakainya mereka. Gitu ya. Jadi kalau tunggal, he, it. Kalau jamak pakainya they. Nah, tapi kalau they jangan pakai verb SIS, teman-teman. Diingat-ingat, verb SIS itu hanya dipakai oleh subjek tunggal orang ketiga. Ya, orang ketiga itu maksudnya bukan yang ngomong, bukan yang diajak omong. Jadi yang diomongin. Gitu. Jadi orang yang jadi bahan pembicaraan itu selain yang ngomong, selain yang diajak ngomong, itulah yang disebut orang ketiga. Dan kalau tunggal, maka kata kerjanya ditambahkan S. Seperti itu. Gitu ya. Tapi teman-teman tenang aja, kalau di TOEFL, teman-teman nggak akan pernah menemukan kata I, kata you, itu nggak akan pernah. Seperti karena nggak ada di TOEFL itu menceritakan tentang kehidupan pribadi ataupun pendapat pribadi terhadap orang lain. Seperti itu. Pasti ngomongin tentang fakta, teman-teman. Yang di sekitar kita. Misalkan tanaman itu berfotosintesis. Nah, itu kan orang ketiga gitu ya. Tergantung nanti tanamannya jamak atau tunggal seperti itu. Sekali lagi, verb SIS hanya dipakai oleh subjek tunggal orang ketiga. Gitu ya. Oke, tadi sampai mana? Oh ya, jadi saya ulang lagi teman-teman. Untuk because, untuk kalau misalkan conjunction-nya dipindah ke depan, maka kita nggak bisa pakai yang fanboys, gitu ya. Jadi kenapa itu alasan fanboys itu dibedakan? Kenapa conjunction itu harus ada dua jenis? Karena ada yang menyalahi aturan conjunction yang lain, maksudnya yang agak nyeleneh, agak beda gitu ya. Nah, kemudian karena dia tempatnya hanya bisa di tengah, maka polanya nanti cuma satu. Jadi fanboys itu ketika menghubungkan dua subjek, dua predikat, polanya cuma subjek predikat, koma, fanboys subjek predikat. Cuman bedanya gini teman-teman, fanboys ini bisa menghubungkan lebih dari dua subjek predikat walaupun cuma satu. Nanti pakai koma. Jadi misalkan subjek predikat, koma, subjek predikat, koma, subjek predikat, koma, fanboys subjek predikat. Seperti itu. Itu ya. Nah, untuk conjunction yang selain fanboys, karena tempatnya boleh pindah-pindah, maka nanti pola kalimatnya ini juga beda-beda, teman-teman. Jadi bisa subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Seperti itu. Nah, sekarang perbedaan yang terakhir ya, untuk fanboys ini, kenapa dia berbeda? Nah, conjunction fanboys ini tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ini yang paling fatal, teman-teman. Makanya dia disisihkan atau dibedakan dari conjunction yang lain. Nah, jadi conjunction fanboys ini bisa menghubungkan yang namanya parallel structure, yaitu bagian kalimat yang sama, teman-teman. Misalkan nih, objek dengan objek saja. Contohnya gini, saya suka mangga dan jeruk. I like mangoes and oranges. Nah, jadi fanboys di situ hanya menghubungkan objek mangoes sama oranges. Subjek predikatnya cuma satu, yaitu subjeknya I, predikatnya like. Gitu ya, teman-teman. Atau langsung ke contoh aja. Jadi dia misalkan dia bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain. Contohnya seperti ini. I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada tiga subjek, tiga predikat. Subjek pertama I, predikatnya love, sama ya teman-teman. Yang kedua juga I, predikatnya pun juga love. Yang ketiga pun juga sama. Nah, fanboys itu bisa menghubungkan lebih dari satu subjek predikat seperti ini bisa. Nah, tapi dia juga bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama, teman-teman. Contohnya, sama-sama mau menginformasikan yang sama ya. Jadinya nanti, I love apples, oranges, and mangoes. Saya suka apel, jeruk, dan mangga. Kalau teman-teman perhatikan, kalimat ini hanya memiliki satu subjek, satu predikat. Nah, tapi ada conjunction di situ, yaitu and. Nah, and itu adalah conjunction fanboys, teman-teman, yang mana dia bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Di sini yang dihubungkan adalah objek, objek, dan juga objek. Kalau ada seperti ini, teman-teman anggap satu aja. Objek, gitu aja. Yang pasti fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Contoh teman-teman, I love apples because they are a source of vitamin A. Saya suka apel karena mereka adalah sumber vitamin A. Nah, kalau teman-teman perhatikan,
Di sini subjeknya I, predikatnya adalah love, conjunctionnya adalah because, subjeknya they, predikat lagi are. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang conjunction. Jadi kesimpulannya adalah fungsi conjunction cuma satu, menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, sayangnya conjunction ini ada dua jenis. Ada fanboys sama selain fanboys. Selain fanboys itu penggunaannya seumumnya conjunction, teman-teman. Gitu ya. Nah, yang agak umum, yang tidak umum atau yang berbeda itu adalah conjunction fanboys tadi, yaitu for and nor but or yet so. Jadi kalau menemukan for and nor but or yet so, teman-teman harus teliti itu menghubungkan dua subjek, dua predikat atau bukan. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk penerapannya di soal, untuk materi conjunction ini kurang lebih seperti ini. Caranya sama, materi kita hari pertama ya. Cari dulu predikatnya. Pertanyaan saya ke teman-teman seperti biasa. Apakah teman-teman menemukan ada predikat di soal? Kalau ada, kira-kira yang mana? Jangan takut salah, teman-teman. Dicoba dulu. Kira-kira ada nggak predikat di situ? Kalau ada, yang mana? Iya, betul. Ada occurred di situ, verb 2 ya. Dan verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Subjeknya adalah a power failure. Nah, pertanyaan saya lagi, apakah teman-teman masih menemukan ada kata kerja yang bisa jadi predikat selain occurred? Kalau ada, yang mana? Ya, betul. Di situ ada verb 2 juga, yaitu went. Itu verb 2 dari kata go, teman-teman. Jadi verb satunya go, verb 2-nya adalah went, verb 3-nya gone. Ya, teman-teman. Nah, ini bentuk irregular verb. Seperti itu. Tapi teman-teman tidak perlu terlalu eh, hafalan ini. Tapi kalau teman-teman tertarik nanti boleh japri aja. Nanti saya kasih koleksi saya untuk irregular verb formation seperti itu. Karena secara umum teman-teman untuk verb 1, verb 2, verb 3 itu biasanya cuma ditambahkan ed aja. Contohnya meminjam, meminjam itu borrow. Itu borrowed, verb 3-nya juga borrowed seperti itu. Nah, tapi beberapa kata kerja saya punya kalau nggak salah 7 halaman teman-teman. Jadi koleksi saya sendiri selama saya ngajar dan belajar kata kerja yang verb 2 dan verb 3-nya itu tidak pakai ed. Jadi ada yang berubah seperti ini, ada juga yang tetap. Contohnya put. Put itu verb satunya put, verb 2-nya juga put. Sorry teman-teman ke ini ya. Ke brepet apa namanya. Kemudian put juga seperti itu. Kepanjangan gitu. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik japri aja teman-teman. Tapi saran saya jangan dihafal ya. Saran saya teman-teman catat aja, dinikmatin aja. Karena kalau hafalan mempersulit proses belajar teman-teman, juga belum tentu yang teman-teman hafalkan itu keluar seperti itu. Kemudian ada pertanyaan kalau kalimat keduanya harus verb 2 ya, Mister. Apakah harus sama-sama verb 2? Jawabannya tergantung konteks, teman-teman. Ya, jadi apakah harus sama tensesnya atau bentuk kata kerjanya? Jawabannya tergantung konteks. Kalau di sini konteksnya memang kejadiannya sama, di lampau otomatis verb 2-nya juga sama. Tapi kalau pertanyaannya apakah harus selalu sama? Jawabannya tidak. Oke? Nah, karena di kalimat ini ada dua subjek, dua predikat, maka di titik-titik teman-teman tahu ya, kita membutuhkan conjunction. Maka cari di pilihan A, B, C, D yang conjunction. Di pilihan A, B, C, D itu conjunction cuma satu, teman-teman. Ada yang masih ingat yang mana A, B, C, D conjunction? Ya, betul. Yang Bravo ya, dia termasuk ke dalam keluarga conjunction fanboys. Dan sebelumnya ada komanya tuh. Nah, kalau fanboy sebelumnya ada satu koma menandakan kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Bisa dibilang 80% gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang alpha, then itu teman-teman boleh cek di kamus, dia adalah kata keterangan. Kata keterangan bukan conjunction. Kalau kelas katanya beda, penggunaannya juga beda, teman-teman. Gitu ya. Kita tidak butuh kata keterangan. Kalau yang Charlie sama Delta itu dia memiliki dua kelas kata, dia bisa jadi kata sifat, bisa jadi kata keterangan. Kita tidak butuh kata sifat, juga tidak butuh kata keterangan. Kita butuhnya conjunction. Jadi jawabannya yang bravo, guys. Nanti kalau diartikan, konsleting listrik terjadi sehingga atau jadi lampu-lampunya padam. Seperti itu. Contoh kedua, teman-teman. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu. Pasti teman-teman tahu di sini. Predikatnya kira-kira yang mana, teman-teman, di soal? Iya, betul. Jadi ada was ya. Kalau teman-teman menemukan ada keluarga to be, entah itu is, am, are, atau was, were, fix dia adalah predikat. Iya, betul. Di situ ada miss juga, ada predikat lagi.
Nah, berarti kita cek Miss sudah ada subjeknya ya, yaitu I. Nah, tapi was itu belum ada subjeknya, teman-teman. Dan predikat itu wajib punya subjek. Dan karena nanti ada dua subjek, dua predikat, kita juga kehilangan conjunction. Tugas teman-teman di sini mencarikan conjunction subjek. Betul, jawabannya adalah yang delta ya. Ada conjunction since artinya karena subjeknya adalah he. Oke, kalau yang alpha cuma subjek, teman-teman. Nggak bisa ya. Kalau yang bravo cuma conjunction, kita masih kehilangan subjeknya was, nggak bisa. Kalau yang Charlie sama kayak yang alpha, tidak ada conjunction-nya. Kita juga butuh conjunction, bukan cuma subjek. Gitu ya. Jadi jawabannya yang delta nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Kalau diartikan, karena dia telat, saya melewatkan janjian ketemuannya. Seperti itu. Nah, dari contoh-contoh dan penjelasan mengenai conjunction tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman pertanyakan mengenai conjunction ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Aman ya sepertinya. Oke, kalau gitu mari kita cek ke latihan soal. Ini saya mute dulu ya supaya teman-teman nanti nyaman ketika latihan. Dicoba dulu teman-teman, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Silahkan. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo, ada juga Delta. Sorry. Oh, Delta ini yang tadi ya, maaf teman-teman. Saya lihat ini semuanya menjawab Bravo. Oke, kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada occurs, verb SES ya. Subjeknya adalah navalence. Kemudian tidak ada predikat. Oh sorry, di situ ada slides teman-teman. Oke, dia predikat. Ada conjunction when. Nah, conjunction when itu harus menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini gini. Sebelumnya slides itu ada fanboys, teman-teman. Fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama ya. Jadi kalau misalkan setelahnya ada verb SES, maka sebelumnya juga harus ada verb SES. Jadi di sini kita juga kehilangan predikat. Tugas teman-teman mencarikan subjek dan juga predikat ya. Kalau yang alpha, nah ada preposisi diikuti kata benda, dia menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek, juga nggak ada predikat sama sekali di situ, jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang bravo ada subjek a mass of snow on a mountain slope gitu ya. Nah, predikatnya adalah becomes. Nah, jadi jawabannya yang bravo ya, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek tapi tidak ada predikat tidak bisa. Kalau yang Delta ada subjek tidak ada predikat juga tidak bisa ya, teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang bravo nanti kalau dibaca an avalanche occurs when a mass of snow on a mountain slope becomes unstable and slides downhill. Jadi kalau diartikan salju longsor terjadi ketika uh, sejumlah besar salju di lereng gunung itu menjadi tidak stabil dan meluncur ke bawah bukit, ke bawah ke kaki gunung seperti itu. Berarti ada tiga predikat, betul. Tapi kita anggap satu aja ya yang kedua, teman-teman. Karena yang kedua itu dihubungkan cuma pakai fanboys. Jadi kalau fanboys itu hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama, yang dihubungkan dengan fanboys itu kita anggap satu aja, seperti itu. Gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Memang ada tiga predikat, tapi yang kedua ini, yang dua terakhir ini kita anggap satu aja, teman-teman. Gitu ya. Karena subjeknya pun juga satu, yaitu a mass of snow. Seperti itu. Kemudian iya soalnya iya betul. Konjungsinya dua betul teman-teman. Oke lanjut ya ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi teman-teman. Semangat. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Ada jawaban A, B, C. Oke, yang pasti tidak ada yang menjawab delta ya. Mari kita cek bareng teman-teman antara alpha, bravo, atau Charlie. Mari kita cek. Cari predikat dulu. Di situ ada kata devastated. Artinya meluluh lantahkan gitu ya teman-teman. Subjeknya adalah The Great Fire of London. Nah, kalau ada huruf besar ini nama teman-teman. Ini nama peristiwa ya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi di soal itu sebelum titik-titik dan di setelah titik-titik itu adalah dua hal yang setara atau sama, teman-teman. Yaitu keterangan waktu. Gitu ya, yaitu in 1666 sama in 1677. Nah, yang menghubungkan dua yang sama itu adalah tugasnya fanboys. Jadi di sini kita tinggal carikan ABCD yang ada fanboys-nya. Gitu ya. Kalau yang apa ada subject and predicate, nggak ada conjunction sama sekali, nggak bisa teman-teman. Kalau di kalimat ada lebih dari satu subjek predikat, kita akan membutuhkan conjunction. Alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, nah ada fanboys and. Ketambahan again nggak masalah. Kadang keterangan itu di kalimat ada tidak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa teman-teman. Kelas kata yang paling tidak penting itu kata keterangan. Seperti itu. Mister, bukannya itu nggak ada komanya ya? Nah, conjunction fanboys itu kalau ada komanya, teman-teman, itu menandakan kalau dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kalau teman-teman lihat di setelah titik-titik, itu tidak ada subjek predikatnya. Artinya tidak perlu ada koma. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Delta, tidak ada conjunction fanboys sama sekali. Kita butuh conjunction fanboys untuk menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Di sini dia adalah keterangan. Seperti itu. Ya sudah, berarti satu-satunya jawabannya adalah yang delta. Sorry, yang bravo maksud saya. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran nih untuk penggunaannya di contohnya di kamus nih. Kita cari aja teman-teman karena pastinya kamus menyediakan ya, teman-teman. Nah, contohnya gini, and itu bisa jadi conjunction yang mana contohnya yang pertama, he's gone to get some fish and chips. Kalau teman-teman perhatikan di sini, setelahnya and itu adalah chips, sebelumnya ada some fish. Ini jamak ya, teman-teman, fishnya. Nah, and di sini menghubungkan dua objek get, objek dari kata kerja get, yaitu fish sama chips, teman-teman. Nggak ada komanya sebelumnya. Gitu ya. Nah, tapi ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, coba kita cari ya, teman-teman. Karena kamus ini memang kadang agak ini ya, agak beda gitu. Maksudnya agak beda itu kadang koma itu dihilangkan. Yang sebentar kita cari yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, sayangnya di sini nggak ada, teman-teman. Ya, di sini nggak ada ya fanboys yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi untuk penanda teman-teman ketika subjek fanboys itu menghubungkan dua subjek, dua predikat, jangan lupakan dikasih koma sebelumnya. Seperti itu. Oke, kita kembali ke PPT, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan ada jawaban alfa. Saya lihat teman-teman semua menjawab alfa ya. Mari kita cek bareng, teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada kata need. Subjeknya adalah they. Ada predikat lagi retreat. Subjeknya adalah snails. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction. Nah, berarti betul teman-teman jawabannya adalah yang alfa. Ya, because itu salah satu kelas katanya adalah conjunction. Nah, kalau because of itu preposition, teman-teman. Hati-hati ya. Because yang kedua itu adalah preposition. Bentuknya adalah because of. Oke, jadi contohnya he had to retire because of ill health. Nggak ada subjek predikat setelah because of, ya kan? Because of you. Nah, nggak ada predikatnya. Seperti itu. Oke, jadi kita tidak butuh sorry, kita nggak butuh preposition, kita butuhnya conjunction. Bravo pun juga sama, because
apa namanya, by reason of itu preposisi teman-teman. Kalau yang delta itu double, conjunctionnya double teman-teman. Kita nggak butuh, maksudnya kita hanya butuh satu saja ya, karena subjek predikatnya cuma dua. Jadi nggak bisa dua-duanya dimasukkan. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Sorry, kalau diartikan karena mereka perlu untuk menghindari desiccation. Desiccation itu apa ya teman-teman? Bahasa Indonesia itu kayak eh, kekeringan gitu ya, mungkin kekeringan tapi di dalam tubuh. eh, apa namanya, snails atau apa namanya, bekicot atau siput itu masuk ke dalam cangkang mereka selama musim atau selama kondisi kering seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Alpha dan juga Bravo. Ada juga Charlie. Mari kita cek bareng ya teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada kata collide. Sorry, di situ ada kata kerja collide teman-teman. Artinya bertabrakan. Gitu ya. Subjeknya adalah charged particles. Ada conjunction when di sebelumnya. Artinya di sini kita butuh subjek dan predikat lagi dong, ya kan? Karena ada conjunction subjek predikat yang fungsi conjunction kan menghubungkan dua subjek dua predikat. Nah, cari ABCD yang subjek predikat. Yang alpha cuman ada subjek nggak ada predikatnya nggak bisa teman-teman. Kalau yang Bravo ada subjek predikat, jadi kemungkinan Bravo bisa. Nah, yang Charlie ini nggak ada subjek, nggak ada predikat, nggak bisa ya teman-teman. Kalau yang delta sama, nggak ada subjek, nggak ada predikat, nggak bisa. Jadi fix jawabannya yang Bravo, guys. Nanti kalau dibaca, auroras form when charged particles from the sun collide with Earth's atmosphere near the poles. Jadi kalau diartikan, aurora itu terbentuk ketika partikel-partikel yang dialiri listrik dari matahari itu bertabrakan atau menabrak gitu ya atmosfernya bumi, bertabrakan dengan atmosfernya bumi di dekat kutub seperti itu. Jeren itu verb ing, Mister. Jadi kalau verb 3 itu bukan jeren. Jadi jeren itu apa sih? Jeren itu adalah kata kerja tapi difungsikan sebagai kata benda. Dan bentuknya jeren itu cuma satu, teman-teman, yaitu verb ing. Kalau verb 3 itu fungsinya di dalam kalimat hanya bisa menjadi past participle atau kata sifat lah gitu ya. Tapi istilahnya di buku itu past participle. Secara kelas kata, fungsinya adalah menjelaskan kata benda yang mana itu fungsinya kata sifat. Dan memang participle itu salah satu jenis kata sifat, teman-teman. Nanti kita bahas di hari ke-6 gitu ya, jenis-jenis kata sifat dan penggunaannya seperti itu. Jadi judge itu dia adalah uh, kata benda diikuti oleh ed itu jadi kata sifat teman-teman. Sama kayak kita bilang gini, wing itu kan kata sifat, sorry kata benda ya. Wing itu adalah sayap artinya. Sayap itu kan bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin. Nah kalau kita mau bilang naga bersayap atau naga yang memiliki sayap, itu kita bilangnya a winged dragon. Nah, jadi kata benda ditambahkan ed nanti artinya yang berapa. Misalkan winged itu yang bersayap atau yang memiliki sayap. Dia adalah kata sifat, Mister. Dari kata benda diikuti ed. Memang di dalam kalimat nanti kata dasar itu bisa apa teman-teman? Berganti-ganti fungsinya, gitu ya. Nah, tapi secara penggunaan dasar misalkan kata benda murni gitu ya. Itu berarti sebagai subjek atau objek. Kata kerja murni, entah itu verb 1, verb SIS, verb 2, atau auxiliary verb sebagai predikat. Nah, tapi ketika dia berubah bentuk, yang mana dia apa namanya, menyalahi aturan dasarnya, contohnya verb ing, berdiri sendiri tanpa auxiliary. Nah, itu nggak bisa jadi predikat. Karena fungsinya di dalam kalimat, itu ada dua. Bisa jadi kata benda, bisa jadi kata sifat. Nah, tapi kalau verb 3 cuman kata sifat. Dan charge di sini bukan kata, tapi bisa juga sih dia jadi verb 3 bisa teman-teman. Karena charge itu bisa jadi kata kerja ya. Artinya mengaliri listrik. Nah kalau charge dialiri listrik. Dia verb 3 bisa.
gitu ya. Jadi itu bukan gerund, Mister, namanya adalah past participle. Intinya kata sifat, gitu ya. Daripada saya itu sebenarnya berusaha menghindari istilah-istilah yang membuat bingung gitu, teman. Karena semakin banyak istilah, ini yang pengalaman saya belajar bahasa Inggris ya, teman-teman. Semakin banyak istilah akan semakin sulit teman-teman nanti belajar. Yang pasti teman-teman fokus saja pada kelas kata dan penggunaannya di dalam kalimat. Kelas kata ada 7 yang akan kita pelajari ya. Fungsi di kalimat cuman ada 4 sebenarnya. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, nanti kalau ada conjunction, konektor, ada SPOK lagi. Nggak apa-apa, subjek, predikat, objek, keterangan. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Jangan takut salah, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, thumbs up guys. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek bareng. Seperti biasa, dicari dulu predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat varies. Itu verb SES, teman-teman. Subjeknya adalah bronze, artinya perunggu. Nah, ada predikat lagi is di situ. Berarti di sini kita butuh subjek dan juga conjunction-nya, ya kan? Nah, tapi di pilihan ganda itu pendek-pendek, nggak mungkin ada 2 subjek conjunction, nggak, conjunction subjek nggak mungkin ya. Nah, berarti pilihan kedua, teman-teman. Kita carikan yang tugasnya menghubungkan 2 yang sama, yaitu predikat dengan predikat. Berarti kita hanya butuh conjunction fanboys. Di pilihan ABCD yang conjunction fanboys cuma satu, yaitu yang Charlie, teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya Charlie gitu ya. Nanti kalau diartikan, perunggu dalam patung atau di patung yang dipakai di perpatungan gitu, itu bervariasi dalam hal komponennya atau kandungannya. Tapi secara umum merupakan sebuah kombinasi dari koper, koper itu tembaga kalau saya nggak salah ya teman-teman, dan tin, tin itu timah, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban Charlie, Charlie, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Charlie ya. Oke, kita cek bareng. Seperti biasa, tugas kita dicari dulu predikatnya. Di situ ada is managed, subjeknya adalah healthcare delivery maksud saya. Kemudian, nah ini saya lupa menyampaikan, tapi untungnya keluar teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan tanda titik koma, itu adalah punctuation atau tanda baca yang dianggap sebagai conjunction. Jadi ini conjunction teman-teman. Oke, subjeknya adalah it. Nah, kita belum punya predikat di sini. Jadi tugas kita di sini hanya mencarikan predikat. Diingat-ingat ya, teman-teman, tanda titik koma itu kalau di dalam kalimat soal structure TOEFL itu dianggap sebagai conjunction. Jadi dia menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Nah, jadi jawabannya kalau yang alpha nggak bisa karena di situ ada conjunction lagi, ya teman-teman, dan nggak ada predikat sama sekali karena overseen itu verb 3. Nggak bisa jadi predikat kalau sebelumnya nggak ada auxiliary. Kemudian yang Bravo sama, itu bukan predikat ya, teman-teman. Verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie ada auxiliary is diikuti verb 3 yaitu overseen. Nah, kemungkinan Charlie bisa. Kalau yang Delta verb 3 itu bukan predikat. Jadi fix jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, in Canada, healthcare delivery is managed by individual provinces. It is not overseen by the federal government. Kalau diartikan, di Kanada, pemberian pelayanan kesehatan itu diatur oleh provinsi-provinsi masing-masing atau masing-masing provinsi. Nah,
dia itu atau pemberian pelayanan kesehatan itu tidak diawasi oleh pemerintah federal atau pemerintah Amerika Serikat secara luas. Itu namanya karena Amerika Serikat punya dua pemerintahan ya, teman-teman, yaitu state sama federal. Federal itu Amerika Serikat yang utuh, kalau state setiap negara bagiannya seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright guys, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Nah ini mirip banget dengan yang tadi ya teman-teman. Baik, saya lihat semuanya menjawab alpha. Mari kita cek bersama. Dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada are. Subjeknya adalah they. Nah itu ada conjunction ya teman-teman, tanda titik koma. Berarti sebelumnya ini tadi itu harusnya ada predikat lagi, tapi nggak ada. Subjeknya sudah ada yaitu traffic laws. Berarti kita hanya butuh predikat saja teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, traffic laws in the United States are enforced by individual states. They're not uniform across the entire country. Jadi, undang-undang lalu lintas di Amerika Serikat itu dibuat apa ya? Dipaksa apa sih? Are enforced itu berarti di apa teman-teman? Ini kayak dibuat gitu ya oleh uh, setiap masing-masing negara bagian. Nah, mereka itu tidaklah sama di seluruh negara Amerika Serikat maksudnya, seperti itu. Ditetapkan, terima kasih ya. Jadi ditetapkan oleh setiap negara bagian ya, teman-teman. Jadi ditetapkan atau disahkan gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Eh, titik koma kok bisa disebut conjunction? Kenapa ya? Karena eh, sebenarnya sih di kamus nggak ada teman-teman. Karena saya mencari di kamus nggak ada. Cuman eh, ini yang saya pelajari dari apa namanya? Dari apa? Soal ketika saya menemukan di tes apa namanya? Di error analysis atau structure bagian kedua, teman-teman, ada tanda titik koma, tapi subjek predikatnya tidak digaris bawah ya. Artinya berarti memang subjek predikat di situ tuh sudah benar. Ada dua gitu, teman-teman. Nah, akhirnya saya berkesimpulan eh, titik koma itu dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dan teman-teman boleh cek di Google, coba atau kita coba ya teman-teman. Kita coba cari contoh di Google penggunaan kata apa namanya tanda petik ini. Ini belum pernah saya coba, tapi coba kita cari teman-teman. Kita cari contohnya atau kita sebentar ya. Coba. Soalnya ini bahasa Indonesia teman-teman. Gimana ya cara mencari yang bahasa Inggris? Atau kita coba cari yang ini ya, yang Your Dictionary misalnya. Nah, jadi semicolon, a punctuation mark that connects two separate but related independent clauses. Jadi dia itu ternyata teman-teman, dia mirip kayak fanboys. Fanboys itu menghubungkan dua independent clauses, ya, atau dua anak kalimat yang bisa dibulak-balik seperti itu. Jadi contohnya, I missed the bus, titik koma. Jadi kan ini konektor ya, ada kata that connect yang menghubungkan seperti itu teman-teman. I guess, nah ada subjek predikat lagi. Nah ini sebenarnya ada that teman-teman di sini. That itu bisa dihilangkan yang artinya bahwa atau yang artinya yang. Syaratnya tempatnya di tengah-tengah kalimat dan di setelahnya ada subjeknya. Jadi di sini sebenarnya ada that. Jadi I missed the bus. I guess that I'm walking to school. Jadi saya ketinggalan bis. Saya rasa bahwa saya akan berjalan ke sekolah. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah semicolon atau titik koma itu menjadi conjunction, dianggap conjunction karena dia menghubungkan dua klausa, teman-teman. Klausa itu subjek predikat dengan subjek predikat yang lain. Atau beberapa orang nyebutnya kalimat gitu. Jadi di dalam kalimat ada dua kalimat seperti itu. Gitu ya.
Atau ada lagi nggak contoh, coba contoh yang lain. Nah, contohnya ini, I live in Arkansas, my best friend lives in Utah. Nah, jadi ada titik koma dan dikasih tahu di situ don't capitalize, jangan dikapitalisasi. My-nya ini jangan dibesarkan karena ini bukan titik gitu ya, karena mereka masih dalam satu kalimat. Nah, kecuali kalau nama ya harus di huruf besar seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya kenapa kok titik koma itu menjadi conjunction? Karena fungsinya sama dengan conjunction. Jadi dia tanda baca, tapi fungsinya sama dengan kelas kata yang namanya conjunction. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Dan saya lihat ada jawaban alfa, semuanya menjawab alfa. Kita cek bareng, teman-teman. Cari predikatnya dulu. Di situ ada cannot be completed. Auxiliary verb. Auxiliary verb. Nah, auxiliary boleh lebih dari satu ya, teman-teman. Subjeknya adalah the growth. Kemudian ada predikat lagi receives. Nah, berarti di sini kita butuh subjek dan juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Cari ABCD yang conjunction subjek dan betul saja, teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha. Ada conjunction unless. Subjeknya adalah it. Gitu ya. Jadi jawabannya yang alpha. Kalau yang bravo, by itu preposisi, bukan conjunction, teman-teman. Preposisi diikuti objeknya menjadi keterangan. Nah, bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie cuma ada subjek, nggak ada conjunctionnya, nggak bisa. Kalau yang delta cuma conjunction, nggak ada subjeknya, nggak bisa. Gitu ya. Jadi until itu bisa preposisi, bisa conjunction. Kalau di setelahnya ada predikat, berarti dia conjunction. Nah, tapi nggak ada subjeknya, nggak bisa, teman-teman. Kita juga butuh apa namanya subjeknya juga gitu ya. Otomatis jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau oh sorry teman-teman, kalau dibaca the growth of a plant cannot be completed unless it receives an adequate supply of water, nutrients, and sunlight. Jadi pertumbuhan dari sebuah tanaman itu tidak bisa utuh gitu ya, tidak bisa diselesaikan kecuali jika tanaman tersebut menerima persediaan yang cukup dari air, nutrisi, dan juga cahaya matahari. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng teman-teman. Ada jawaban alfa, ada jawaban bravo, ada juga jawaban delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, kita cari dulu predikatnya ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES yaitu takes. Subjeknya adalah the Earth's orbit. Kemudian ada fanboys but yang sebelumnya ada komanya. Berarti dia menghubungkan dua subjek, dua predikat ya, teman-teman. Nah, setelahnya diikuti keterangan. Keterangan itu boleh diletakkan di sebelum subjek predikat, nggak masalah, teman-teman. Jadi dipindah ke depan nggak apa, syaratnya dikasih koma gitu ya. Kemudian ada predikat lagi teks tapi belum ada subjeknya. Jadi tugas kita di sini adalah mencarikan subjeknya saja. Kalau yang alpha, there itu dia adalah kata keterangan, teman-teman. Kata keterangan itu tidak bisa jadi subjek. Gitu ya. Kalau yang bravo, itu adalah kata sifat. Sedangkan setelahnya nggak ada kata bendanya. Kata sifat itu tanpa kata benda nggak bisa jadi subjek ya. Jadi bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie ada predikat lagi dong. Nggak ada subjeknya sama sekali. Nggak bisa teman-teman. Kita
pemborosan predikat, nggak ada subjeknya, nggak bisa. Kalau yang delta, nah ini diikuti keterangan lagi, a leap year. Nah, diikuti subjeknya yaitu it. Jadi jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the Earth's orbit around the sun normally takes approximately 365.25 days. But every 4 years, a leap year, it takes 366 days. Kalau diartikan, orbitnya bumi di sekitar matahari itu biasanya membutuhkan kira-kira 365,25 hari. Tapi setiap 4 tahun sekali, satu lompatan tahun atau satu satu putaran gitu ya, 1 tahun, eh, orbitnya bumi itu membutuhkan 366 hari. Seperti itu, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Dicoba lagi, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, sedapatnya teman-teman. Ada jawaban Charlie, ada jawaban Delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu, teman-teman. Di situ ada kata will be, subjeknya adalah the cooling system ya. Ada kata dissipates, melepaskan atau membuang. Subjeknya yang belum ada di sini, teman-teman. Subjeknya belum ada, conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat juga belum ada. Nah, tugas kita di sini adalah mencarikan conjunction subjek. Gitu ya. Yang alpha cuman conjunction. Nggak bisa, teman-teman. Kita juga kehilangan, eh sorry, kepencet, teman-teman. Kita juga kehilangan subjek. Jadi alpha nggak bisa ya. Kalau yang Bravo ada subjek, nah tapi ada predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa. Kita butuhnya conjunction sama subjek aja. Nggak butuh predikat lagi gitu ya. Kalau yang Charlie ada conjunction, ada subjek it, jadi kemungkinan Charlie bisa. Teman-teman kita tahan dulu. Kalau yang Delta di situ ada predikat lagi. Kita nggak butuh predikat lagi ya, karena sudah ada dissipate, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, in high pressure environments, the cooling system will be satisfactory if it efficiently dissipates heat from the machinery. Kalau diartikan kurang lebih, dalam lingkungan yang bertekanan tinggi, sistem pendingin itu akan memuaskan atau akan baik gitu ya. Jika sistem pendingin itu secara efisien membuang atau melepaskan panas dari mesin-mesin yang ada di dalam tekanan tinggi tadi. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang conjunction ya, teman-teman, tentang kata hubung. Jadi kata hubung di dalam kalimat itu tidak wajib ada. Dia hanya akan wajib ada ketika di dalam kalimatnya nanti subjek predikat ada lebih dari satu. Gitu ya. Dan teman-teman tadi menemukan informasi tambahan tentang titik koma. Tadi di sesi sore nggak keluar, teman-teman, kebetulan. Jadi tidak saya sampaikan. Jadi apa namanya, ke keunggulan kalau teman-teman keuntungan kalau teman-teman dapat datang di duanya itu kadang seperti ini. Ada informasi yang saya lupa mungkin ya memasukkan di salah satu, nanti teman-teman dapat. Tapi nggak apa-apa sih karena ada rekaman. Jadi teman-teman yang sesi sore saya harap bisa mengikuti rekaman sesi malam gitu, teman-teman. Nah, mungkin sebelum saya tutup, adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu sambil saya absen? Silakan kalau ingin ditanyakan, teman-teman. Sepertinya ada pertanyaan, PPT atau slide ini apakah nanti kita dapat? Kalau untuk materi hari kedua,
Kayaknya ada sih teman-teman. Kayaknya ya. Nanti coba saya cek dulu. Nanti kalau teman-teman pengen mendownload PPT di ini ya, di kolom deskripsi. Tapi kalau untuk hari pertama belum ada teman-teman. Kalau hari kedua ada kayaknya. Nanti coba saya cek. Kalau mau tanya auxiliary bisa nggak Kak? Eh, silakan coba. Nanti pertanyaannya gimana. Tapi kalau yang kemarin sudah saya sampaikan, nanti mungkin saya arahkan yang kemarin ya. Tapi kalau misalkan auxiliary-nya ternyata belum saya sampaikan kemarin, bisa saya tambahkan. Silahkan, nggak apa-apa, ditanyakan aja teman-teman. Mister, apa bedanya nevertheless sama however dan kapan penggunaannya? Nah, ini beda kelas kata. Nevertheless itu bukan conjunction ya, teman-teman. Hati-hati. Nevertheless, jadi sekali lagi untuk konsultasi vocab, kalau teman-teman misalkan penasaran dan kebetulan misalkan saya slores atau gimana, teman-teman bisa cek aja. Walaupun artinya sama-sama namun ya, namun demikian atau meskipun demikian, nevertheless itu kelas katanya adalah adverb. Gitu ya, teman-teman. Nah, adverb itu tidak bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat dalam satu titik. Nah, kalau penggunaan nevertheless sendiri itu biasanya dipakai di IELTS. Kalau teman-teman writing, pakai nevertheless tambah bagus gitu ya. Tapi syaratnya jangan lupa dikasih titik, teman-teman. Jadi, menghubungkan dua titik, dua kalimat yang sudah ditutup. Nah, ditambahkan kalimat lagi pakai nevertheless bisa. Jadi, what you said was true, titik. Nevertheless, it was a little unkind. Atau it was, koma. Jadi keterangan itu boleh, adverb itu boleh teman-teman selipkan di mana-mana nggak masalah. Syaratnya kalau tempatnya bukan sesuai aturannya, dikasih koma gitu ya. Dia boleh di depan, setelahnya kasih koma. Dia boleh di tengah, diapit dua koma, ataupun di belakang juga nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, tapi untuk however itu bisa jadi kayak adverb yang sama, teman-teman. Tapi however juga bisa jadi conjunction. Sorry. Nah, jadi dia memiliki lebih dari satu kelas kata. Dia bisa jadi adverb, penggunaannya sama kayak nevertheless tadi. Ya, jadi dia menghubungkan dua titik, teman-teman. Oke, tapi di TOEFL tidak akan pernah ada titik, kemudian kalimat lagi, titik lagi, nggak ada. Di TOEFL structure maksud saya ya. Nah, kemudian however itu juga bisa jadi conjunction, teman-teman. Yang hari ini kita pelajari. Di mana dalam satu kalimat, oke, dalam satu titik ada lebih dari satu subjek predikat. Contohnya, you can do it however you like. Artinya however di sini adalah bagaimanapun. Bukan yang artinya namun atau tetapi, bukan, teman-teman. Jadi kamu bisa melakukannya bagaimanapun yang kamu mau. Sebagaimanapun yang seperti apapun yang kamu mau. Seperti itu. Gitu ya. Jadi dia bisa jadi conjunction, bisa jadi keterangan. Kalau dia conjunction, menghubungkan dua subjek, dua predikat di dalam satu titik atau satu kalimat. Kalau dia keterangan, menghubungkan dua titik. Seperti itu. Di sini however artinya sama kayak nevertheless tadi. Tapi dia kelas katanya adverb, teman-teman. Nah, ini ada keterangannya juga. Sinonim. Sinonim itu persamaan kata, teman-teman. Ya, jadi kelas katanya sama, artinya sama, penggunaannya juga sama. Boleh pakai nevertheless, boleh pakai however. Kalau mau bilang namun, tapi syaratnya untuk menghubungkan dua titik, teman-teman. Ya, jangan dimasukkan di dalam satu satu kalimat. Kemudian soalnya masih bingung bedaan penggunaan auxiliary be, been, dan juga being. Nah, untuk auxiliary yang itu, Miss, nanti kita bahas di hari ketujuh ya, tentang membahas tentang adverb. Ketika adverb itu bisa disempilin di tengah-tengah auxiliary, nanti kita juga akan belajar auxiliary itu boleh muncul lebih dari satu. Memang belum saya kasihkan di hari ke pertama, teman-teman, tapi itu nanti kita akan bahas di hari ketujuh. Gitu ya, misalnya. Jadi mohon maaf, eh, belum saya bisa saya jawab sekarang. Saya pengennya teman-teman fokus dulu dengan yang sudah kita pelajari dulu sementara. Atau gini, intinya ya teman-teman, auxiliary dari keluarganya to be, yaitu be, been, dan being ini, tidak bisa berdiri sendiri tanpa auxiliary lain. Harus ada, kalau be harus ada will atau keluarganya modal sebelumnya. Contohnya, will be. Setelahnya verb ing atau verb 3 boleh. Misalkan can be, may be, should be. Kalau been, itu sebelumnya harus ada keluarganya have. Have been, verb ing atau verb 3. Has been, verb ing atau verb 3. Kemudian had been, verb ing atau verb 3. Nah, untuk being sendiri, sebelumnya juga harus ada auxiliary, tapi keluarganya to be. Contohnya is being, was being.
Nah, bedanya di situ dengan to be yang lain. Tapi buat teman-teman yang mungkin belum familiar dengan be been being, nggak apa-apa ya. Jadi nanti di hari ke-7 kita bahas teman-teman. Untuk sementara teman-teman fokus dengan yang sudah kita pelajari dulu karena ada tujuan atau ada maksud kenapa saya tidak langsung memberikannya sekaligus teman-teman. Kemudian tes TOEFL nanti untuk structure tiap soal dikasih waktu 30 detik. Jadi gini teman-teman, TOEFL itu di structure total waktunya teman-teman adalah 25 menit. Itu untuk mengerjakan semua soal yaitu 40. Gitu ya. Nah, jadi untuk menghitungnya adalah 25 menit dibagi 40 soal. Nah, itu teman-teman bisa atau gini ya, 20-nya dulu. 20 bagi 40 kan berarti setengah. Oke. Setengah menit ditambah 5/40. Berapa tuh teman-teman? 5/40 itu berarti berapa? Ada yang tahu? Jadi atau anggap aja yang 5 menit ini nanti buat teman-teman ngoreksi atau sisa waktu untuk eh, apa mengerjakan yang belum, yang kelewat gitu ya. Jadi makanya saya buat 30 detik untuk membiasakan teman-teman. Kalau misalkan 30 detik aja teman-teman sudah bisa, apalagi kalau 25 menit untuk 40 soal. Karena ada sisa waktu sepersekian detik, teman-teman. Sebenarnya sisanya nggak banyak sih. Tapi ya ada sisa lah maksudnya gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi apakah di soal structure itu nanti waktunya cuma 30 detik? Waktunya di soal structure itu bukan per soal, teman-teman, tapi per paket. Jadi per structure. Nah, tapi kalau kita latihan kan nggak mungkin nungguin teman-teman ngerjakan 25 menit untuk satu soal gitu ya. Jadi saya batasin rata-rata waktunya itu setengah menit atau 30 detik seperti itu. Mister bedanya triple W atau ya triple W gitu ya, ldoconline.com dengan aplikasi Google Terjemahan lebih baik mana ya, Mister? Sebenarnya kalau misalkan pertanyaannya ke saya sarankan pakai LDOC online untuk menyetarakan, teman-teman. Oke, walaupun Longman. Sebenarnya apa namanya? Sumber kamus itu banyak, teman-teman mau pakai Merriam-Webster boleh, pakai Cambridge nggak apa-apa, pakai Oxford nggak apa-apa, Longman juga nggak apa-apa, bebas. Cuman karena kita belajar satu ini ya, satu kelas atau satu tempat supaya tidak rancu bacanya kamus juga nggak bingung-bingung karena kamus ada banyak tampilannya juga beda-beda biar teman-teman nggak bingung kita setarakan aja biar sama yang di kelas sama yang teman-teman belajar jadi saya sarankan pakai LDSI online tapi kalau pengen teman-teman ngecek bahasa Indonesianya pakai Google Translate nggak apa-apa saya sarankan nggak apa-apa kalau untuk ngecek artinya aja ya tapi kalau pengen lihat kelas kata dan penggunaannya atau contoh-contohnya seperti ini saya sarankan pakai Longman aja kalau Longman dulu sementara kalau di kelas gitu ya teman-teman. Apa bedanya fanboys dengan selain fanboys di penjelasan kedua yang penjelasan PPT setelah tempatnya fanboys selalu di tengah? Sebentar. Apa bedanya fanboys dengan selain fanboys di penjelasan kedua yang penjelasan PPT setelah tempatnya fanboys selalu di tengah dan penjelasan sebelum tidak selalu menghubungkan? Sebentar, maksudnya gimana nih, Miss? Saya bingung. Coba kita ini ya ke PPT dulu. Atau mungkin bisa unmute, nggak apa-apa. Kalau supaya lebih jelas ya, teman-teman. Lebih gampang juga karena kalau nulis kan agak lama ya. Maksudnya ini Kamis. Iya, benar. Nah, gimana Miss? Pertanyaannya mungkin bisa dijabarkan maksudnya. Jadi kalau fanboys itu selalu di tengah ya pasti. Kalau selain fanboys bisa di tempat lain ya. Betul. Atau kita lihat contoh lagi, Miss. Misalkan kita cari kata yang if tadi, yang terakhir tadi kan ada if, teman-teman. Junction ya. Nah, langsung di contoh kedua, if you need money, itu ada if, teman-teman, di depan ya. Nah, tapi if juga bisa di tengah. Contohnya yang kalimat positif aja ya, karena kalimatnya nggak keluar di soal structure TOEFL, teman-teman. Kita cari yang kalimat. Nah, contohnya ini. We will stay at home if it rains. Jadi boleh di tengah, boleh di uh, awal, gitu ya. Yang nggak boleh di akhir, teman-teman. Oke. Nah, tapi untuk conjunction yang fanboys, contohnya kita cari kata for yang artinya karena, teman-teman.
Kita cari yang conjunction ya, bukan yang preposition. Karena for juga bisa preposition artinya untuk. Nah, nggak ada for di depan, teman-teman. Jadi cuman di tengah dan harus ada koma sebelumnya. Oke? I cannot tell whether she is old or young, for I have never seen her. Saya tidak bisa memberitahu atau saya tidak tahu apakah dia itu tua atau muda. Karena saya belum pernah bertemu dia. Seperti itu. Kita kembali ke PPT lagi. Maksud pertanyaannya cuman begitu, Miss? Maksudnya apakah mengkonfirmasi aja? Soalnya kalau ada yet itu, pernah lihat ada di depan itu berarti bukan conjunction ya? Yet nggak bisa di depan. Sebentar. Yet itu sebentar. Kalau yet nggak bisa di depan, Miss. Karena dia juga fanbase ya. Kalau di belakang bisa. Not yet itu ya. Tapi kalau di depan coba kita cek dulu ya. Takutnya saya salah, teman-teman. Jadi yet yang conjunction ya, teman-teman, kita carinya yang conjunction pasti nggak bisa di depan, Miss. Karena artinya pun nggak masuk nanti. Jadi yet kan artinya namun, masa kita bilang ke orang tiba-tiba eh, namun kamu misalkan namun saya sakit, kan nggak enak gitu ya. Namun saya sakit, saya absen, kan nggak enak. Jadi yet itu nggak bisa ditaruh di depan juga, secara makna pun juga nggak nyambung gitu, Miss. Oke, thank you. Oke, you're welcome. Kemudian maaf, apakah ini memang tidak ada suaranya? Ada, Miss. Baik, Kak, terima kasih. Soalnya Zoom saya yang bermasalah. Koneksi biasanya. Oke, berarti nggak ada pertanyaan lagi atau gimana? Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Sebenarnya conjunction itu segampang itu ya, teman. Mungkin yang bikin nggak gampang adalah apa vocab-vocabnya. Seperti jadi vocab sekali lagi saya sarankan teman-teman untuk memperkaya lewat latihan. Dan kalau dapat vocab baru, tolong ditulis, teman-teman. Kalau nggak ditulis pasti hilang. Dan terima kasih buat teman-teman yang kemarin sudah konsultasi dengan saya untuk vocab-vocabnya. Saya kembalikan ke orang-orangnya masing-masing karena yang ngirim cuma dua, teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena untuk vocab sendiri nggak wajib, gitu ya. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman dan partisipasinya. I'll see you again next time, guys. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night, guys. See you next time.